Animal Hope Shelter Indonesia dan tim Satuan Reskrim Polrestabes Semarang berhasil mengamankan sebuah truk yang mengangkut ratusan ekor anjing dengan tujuan Solo. Dari hasil penyelidikan sementara, sebanyak 225 ekor anjing tersebut diduga akan dijagal untuk kemudian dagingnya dijual untuk dikonsumsi. Berbekal informasi dari komunitas Animal Hope Shelter Indonesia, sebuah truk yang membawa 226 ekor anjing berhasil dihentikan di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Mendapati laporan tersebut, tim Reskrim Polrestabes Semarang mendatangi lokasi dan mengamankan truk tersebut guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil penyidikan sementara, anjing-anjing yang berjumlah 226 ekor ini kondisinya diikat tali mulut dan kakinya dengan memasukkan karung, kemudian digantung di dalam bak truk. Pihak sopir dan kernet hanya membawa beberapa dokumen perjalanan dari kepolisian dan pihak Dinas Kesehatan Hewan, namun diduga surat tersebut dipalsukan. 5 orang kru truk langsung diamankan dan kini sedang diperiksa dimintai keterangan oleh petugas. Hasil penyelidikan sementara, ratusan ekor anjing ini berangkat dari Subang, Jawa Barat dengan tujuan Solo. Amankan 5 orang, kemudian 1 truk yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut, dan para terduga tersangka ini kemungkinan kita akan jerat dengan pasal Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, di mana di pasal 89 disebutkan dilarang membawa atau memindahkan hewan yang berpenyakit dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan ancaman hukuman 5 tahun. Kegiatan pengiriman ratusan ekor anjing ini pun sudah terendus sejak 23 Desember 2023 lalu, di mana anjing-anjing tersebut nantinya diduga akan dijagal dan dagingnya dijual untuk dikonsumsi. Mereka ambil di pengepul yang ada di Sumedang. Dari Sumedang kemudian mereka berangkat untuk menuju ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, mulai dari Semarang itu sudah ada pembelinya, itu sudah menunggu di pinggir jalan tol. Jadi mereka dari truk, kenapa mereka ikat keempat kakinya dan mulutnya dan dimasukkan ke dalam karung, supaya memudahkan mereka membuang dari truk yang tinggi ke atas pick up. Nah, mereka beli per ekornya dari 50.000 sampai 250.000 tergantung anjing yang besar. 50.000. Nah, sampai di Solo Raya mereka jual ke pedagang-pedagang yang menjual yang menjual menu daging anjing ini seharga 38.000 per kilogram. Sekarang naik lagi jadi 40.000 per kilogram. Hingga kini polisi masih mendalami adanya beberapa dokumen seperti surat jalan dari polisi dan surat keterangan kesehatan hewan yang diduga dipalsukan oleh awak truk. Pemerintah Kota Semarang merespon kasus perdagangan anjing yang tengah marak. Pemkot menegaskan Ibu Kota Jawa Tengah sudah ada perda yang melarang peredaran daging non-pangan. Seperti diketahui, Polrestabes Semarang dan aktivis pecinta hewan menghentikan truk pengangkut anjing yang mengangkut 226 ekor anjing dan diduga akan dibawa keluar Semarang. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur, menjelaskan kondisi ratusan hewan saat ini sudah diamankan oleh kepolisian dan relawan di sebuah gudang di Kecamatan Genuk. Menurut dia, secara keseluruhan mayoritas anjing dalam keadaan sehat setelah dilakukan pemindahan dari truk dan melepas jerat di mulut dan kaki anjing. Anjing ini pun segera diberi pakan oleh petugas Dinas Pertanian dan relawan. Meski mayoritas dalam keadaan sehat, ada 11 anjing yang mati. Dokter hewan dari dinas pun melakukan otopsi 2 bangkai anjing yang diketahui meninggal, diduga kematian hewan ini karena lemas. 3 ekor anjing harus dilarikan ke klinik hewan terdekat karena butuh perawatan intensif. Misalnya, adanya bekas luka jeratan, dehidrasi, dan lainnya. Pihaknya menegaskan di Kota Semarang peredaran daging non-pangan dilarang. Aturan tersebut ada dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022, di mana daging yang bukan hewan ternak tidak boleh dijual di Semarang. Dilarang ya, Pak? Ya. Yang ditangkap sendiri, yang diamankan, Pak? Ya, jadi kami Dinas Pertanian mencoba membantu teman-teman baik itu kepolisian maupun teman relawan karena ini masih dalam ranah pidana. Oleh karena itu kami mencoba menyelamatkan
anjing-anjing yang sekarang ini sedang dititipkan di sebuah tempat. Dan di sini kita teman-teman mencoba melakukan yang sakit ya kita obati, kemudian yang meninggal ini ada yang mati ya, meninggal. Yang mati ada 11. Ini 2 sedang kita otopsi untuk melengkapi berkas penyelidikan. Kalau yang sakit ada berapa tadi? Yang sakit sih yang sementara ini tadi ada 3 karena ada 1 melahirkan, kemudian ada yang 1 luka jeratan tambangnya masih terbuka, kemudian 1 lagi sepertinya dehidrasi. Kalau kondisinya secara umum Pak, yang sisanya? Ya sisanya alhamdulillah ya ada beberapa yang masih lemes, tapi kita upayakan terus supaya mereka jadi sehat. Nah, kita sebenarnya sudah punya perda yang kita buat, jadi perda nomor 2 tahun 2022. Di sana ditegaskan bahwa peredaran daging non pangan sebenarnya. Jadi non pangan itu diantara daging anjing, daging kucing, dan daging-daging yang memang bukan hewan ternak. Jadi memang dilarang. Dan oleh karena itu kita betul-betul membatasi bagaimana peredaran daging itu tidak masuk ke Semarang. Nah, ini salah satu bukti upaya kita pencegahan. Teman-teman relawan berhasil menghentikan, walaupun ini tidak akan diedarkan ke Semarang, tetapi kepedulian teman-teman dan juga aparat keamanan kebetulan bisa dihentikan di Kota Semarang. Kalau di Semarang sendiri sudah ada sosialisasi belum Pak? Kami sudah sosialisasi ke beberapa tempat dan beberapa titik, termasuk juga menghimbau kepada teman-teman yang sekarang ini masih melakukan penjualan makanan yang berasal dari terutama daging anjing. Nah ini cuman memang kami masih sebatas persuasif. Tapi titiknya sudah ada Pak? Titik-titiknya ada sih Pak. Kita yang kami pantau masih ada sekitar 3 titik yang sekarang ini. Tapi kami terus himbau mereka pelan-pelan untuk sadar. Saya yakin kalau konsumennya juga kita bina, kita berikan himbauan, lama-lama kalau nggak ada konsumennya kan juga akan tutup sendiri. Lakukan sosialisasi, pihaknya tidak memungkiri masih ada pedagang nakal yang menjual daging anjing. Dari data yang ia miliki ada 3 titik lokasi. Pihaknya secara intensif akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar kejadian serupa tak terulang kembali. Polisi terus mengembangkan penemuan ratusan ekor anjing yang diduga akan dibawa ke tempat jagal di wilayah Solo Raya. Dalam kasus tersebut, 5 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan 5 orang jadi tersangka dalam kasus pengangkutan 226 ekor anjing dengan truk tujuan Solo, Jawa Tengah. Tersangka utamanya adalah DH sebagai otak atau pengatur siasat. Wakapolres Tabes Semarang AKBP Wiwit Ariwibisono menjelaskan, dari pemeriksaan diketahui sudah beberapa kali DH mengangkut anjing yang dibeli dari daerah Subang, Jawa Barat. Hewan tersebut nantinya akan dibawa ke tempat jagal dan dijual untuk konsumsi makanan. Polisi mendapat keterangan dari tersangka yang berdalih mendapatkan surat jalan, termasuk surat jalan dari Polsek dan UPTD Peternakan dari Subang, Jawa Barat, diduga surat tersebut palsu. 5 orang sudah kita tahan semua, 1 pemilik, 4 adalah supir ataupun yang jaga di atas truk tersebut. Kita kenakan undang-undang peternakan dan kesehatan peternakan itu terhadap hewan. Ya, hukumannya itu 5 tahun penjara, yaitu barang siapa yang membawa hewan tanpa izin ataupun yang diduga tertular penyakit dari daerah satu ke daerah lainnya yang diduga bebas dari penyakit. Dan kita lihat itu ada juga yang istilahnya ada yang kena jamur dan lain sebagainya. Unsur penyiksaannya masuk dong? Ya? Unsur penyiksaan penyiksaannya masuk juga. Ratusan hewan anjing yang diamankan, sementara ini dititipkan di Dak Shelter Kota Semarang. Dari 226 anjing yang berhasil diselamatkan sebanyak 12 ekor, kemudian yang mati. Anjing yang telah diotopsi, sampelnya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, polisi masih mendalami dari mana saja anjing itu diperoleh. Untuk sementara, tersangka akan dijerat dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peredaran dan konsumsi daging anjing ataupun daging non-ternak di Kota Semarang telah dilarang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang keamanan pangan.